Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Halo, tes. Ya. Kita lanjutkan. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini dengan atas rahmat, barokah dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah H/3. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Malam hari ini adalah kuliah terakhir sebelum ujian tengah semester. Setelah kuliah berakhir, maka akan saya bagikan soal ujian tengah semesternya yang dikumpulkan 3 hari setelah diberikan. Artinya dikumpulkan pada hari Jumat. Pada ketua kelas, kemudian ketua kelas menggabungkan jawaban dari mahasiswa ke dalam satu folder, ya, seperti yang biasanya, seperti itu, kemudian dikirim ke email. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai ada 2 materi, ya. Yang pertama adalah perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Kita lihat dulu. Ya. Ini adalah perbedaan-perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Jadi dalam mengajukan ke pengadilan tidak harus berupa gugatan, tetapi juga bisa berupa permohonan. Kita lihat perbedaan yang pertama adalah dalam gugatan terdapat konflik kepentingan. Harus ada konfliknya antar para pihak. Kalau permohonan tidak ada konflik, artinya kepentingannya hanya dari satu pihak saja. Ya. Contohnya misalnya kalau gugatan ganti rugi sebagai akibat salah satu pihak wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi sudah kita bahas di awal perkuliahan, ya. Jadi harus ada konfliknya. Dua belah pihak ini ada konflik bersengketa. Kalau permohonan ini tidak ada konflik. Pengajuan permohonan hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Contoh untuk permohonan juga sudah pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan. Saya berikan contoh. Misalnya permohonan melangsungkan pernikahan tanpa izin orang tua.
bagi calon mempelai perempuan. Mengapa demikian? Karena untuk calon mempelai laki-laki tidak diperlukan izin, sebab yang wajib ada walinya adalah pihak perempuan. Jadi karena suatu hal tertentu, misalnya orang tua perempuan tidak mengizinkan anak perempuannya untuk menikah dengan si A misalnya ya, dengan si lelaki, dengan si A. Misalnya karena perbedaan pendidikan misalnya, ya, atau perbedaan ya bermacam-macam ya alasan orang tua untuk tidak mengizinkan anak perempuannya menikah. Kalau tidak diizinkannya tersebut bukan merupakan pelanggaran dari rukun nikah, gitu ya. Nah, maka calon mempelai perempuannya bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk dapat menikah tanpa izin dari orang tua. Nah, ini sudah pernah dibahas, ya. Maka terhadap permohonan seperti ini hanya ada kepentingan sepihak, yaitu kepentingan dari pihak perempuan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan agama, nanti orang tuanya akan mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama sebagai saksi. Jadi bukan sebagai tergugat ya. Kalau permohonan ini cuma satu pihaknya, yaitu pemohon. Ini ya yang nomor 2. Nah, ini perbedaan yang kedua adalah kalau gugatan itu pihaknya terdiri atas penggugat dan tergugat. Gitu. Ya, penggugat dan tergugat. Kalau permohonan pihaknya hanya satu, yaitu pemohon. Kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil untuk hadir di pengadilan, itu saksi. Gitu. Ya memang yang anak perempuannya berkonflik dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, sempat terputus ya. Kita lanjutkan. Hilang ya share screen-nya ya. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau permohonan pihaknya cuma satu, pemohon saja. Contoh yang lain misalnya permohonan mengadopsi anak. Nah, ini yang berkepentingan hanyalah orang tua. Ini kok putus-putus terus ya sinyalnya ya. Mana tadi? Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Misalnya selain permohonan menikah tanpa izin orang tua, bisa juga permohonan adopsi anak. Nah, ini kan tidak ada konflik antara pemohon dengan pihak lain. Kepentingannya hanya sepihak, yaitu kepentingan orang tua angkat. Gitu ya. Nah, ini permasalahan misalnya anak angkatnya itu berbeda kewarganegaraan dengan orang tua angkat. Misalnya orang tua angkatnya WNI mau mengadopsi anak dari Suriah misalnya ya, karena keprihatinan banyak anak-anak Suriah yang menjadi yatim piatu itu sebab ada konflik di dalam negaranya ya. Kemudian orang tua angkat yang dua-duanya berkeluarga dengan Indonesia mau mengangkat anak Suriah. Nah, ini
menjadi ranahnya hukum perdata internasional ya. Nah, jadi dalam rancangan undang-undang hukum perdata internasional Indonesia, ini masih rancangan undang-undang ya, belum disahkan jadi undang-undang sampai sekarang, diatur mengenai pengangkatan anak apabila antara orang tua angkat dengan anak angkat berbeda kewarganegaraan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah prosedur pengangkatan anak tersebut apakah mengikuti prosedur adopsi anak berdasarkan hukum negara orang tua angkat atau berdasarkan hukum negara anak angkatnya. Nah, ini sudah diatur dalam rancangan undang-undang hukum perdata internasional Indonesia. Gitu. Nanti bisa di browsing ya. Di internet sudah ada RUU-nya. Nah, kemudian ini ya permohonannya. Yang ketiga, perbedaan antara gugatan dengan permohonan, ya itu tadi sudah disinggung ya. Ada sengketa kalau gugatan. Kalau permohonan tidak ada sengketa. Ini sudah jelas. Kemudian perbedaan yang keempat, dalam gugatan itu pihak ketiga dapat ditarik sebagai lawan. Makanya ada tergugat, ada turut tergugat. Ya. Nah, pihak ketiga ini turut tergugat. Nanti akan kita bahas juga perbedaannya apa. Gitu ya. Kalau permohonan tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Ya tidak ada wong kepentingannya aja cuma sepihak, ya. Pihaknya cuma satu yaitu pemohon. Nah, itu. Kemudian kalau dalam gugatan ada upaya banding dan kasasi. Jadi kalau salah satu pihak tidak terima dengan putusan hakim, dia bisa mengajukan banding. Kemudian tidak terima juga dengan putusan pengadilan tinggi, bisa mengajukan kasasi. Gitu ya. Nah, ini jadi ada upaya banding dan kasasi. Kalau permohonan tidak ada banding dan kasasi. Jadi kalau permohonan ya cuma sampai di tingkat pengadilan tingkat pertama saja ya, di PN atau PA. Tidak ada upaya banding ke pengadilan tinggi agama ataupun pengadilan tinggi negeri. Gitu ya. Nah, jadi kalau permohonan cuma satu tingkat saja, kemudian langsung inkrah, gitu ya, langsung berkekuatan hukum tetap. Nah, perbedaan yang ke-6, pada gugatan produk yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah putusan hakim, ya. Putusan pengadilan, putusan hakim. Tapi kalau permohonan yang keluar adalah penetapan hakim. Nah, penetapan pengadilan. Ya, berbeda. Produk yang dikeluarkan berbeda. Ya, sama ya waktu kita bahas hukum internasional kan. Kalau berbeda antara perjanjian internasional dengan kontrak internasional. Kalau perjanjian internasional karena dalam pembuatannya itu melibatkan banyak negara, maka produk hukumnya harus berupa undang-undang. Tapi kalau kontrak internasional ini hanya bilateral ya, antara negara satu dengan negara lain, maka produk yang dikeluarkan adalah kepres atau perpres. Nah, itu kalau hukum internasional. Kalau hukum kalau HAPER, produk yang dikeluarkan kalau gugatan itu putusan hakim.
Kalau permohonan penetapan hakim. Kemudian kalau gugatan disebut sebagai istilahnya ya gugatan kontentiosa atau gugatan sebenarnya. Kalau permohonan disebut sebagai gugatan volunte atau gugatan sukarela. Ya, sukarela kan pihaknya cuma satu, ya, yang berkepentingan cuma satu pihak. Kemudian kalau di gugatan itu ada replik duplik dari penggugat maupun tergugat, ya, ada jawab menjawab, bantah membantah dari kedua belah pihak. Ini nanti habis ini kita akan membahas proses peradilan perdata, ya. Nah, ini. Jadi kalau gugatan itu ada proses bantah membantah di depan hakim. Setelah itu baru pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat. Kalau permohonan tidak ada bantah membantah, tidak ada jawab menjawab, cuma ada pemeriksaan alat bukti saja. Gitu ya. Nah, ini sudah nih, ini kok saya ulang lagi ya. Ya, ini ada, kalau gugatan ini ada banding, ada kasasi, kalau permohonan tidak ada banding. Hanya ada kasasi. Nah, ini contohnya. Ini ya, contohnya. Nanti bisa disimak. Ini kalau contoh gugatan misalnya sengketa waris, sengketa hak milik, kepailitan. Nah, penyalahgunaan wewenang penguasa, gugatan wan prestasi, gugatan ganti rugi, gugatan perceraian, ya banyak ya. Kalau contoh permohonan izin poligami, permohonan izin perkawinan tanpa izin orang tua, ini tadi ya saya jadikan contoh. Nah, ini banyak ya. Permohonan pembatalan perkawinan, ya. Nah, ini ya, permohonan pengangkatan anak, ya, macam-macam banyak. Nah, kemudian kita akan bahas ini. Nah, ini di sini ini sudah mulai prosedurnya, sudah mulai prosedur pemeriksaan berkas gugatan, ya. Ini pemeriksaan berkas gugatan. Ini harusnya jangan ini dulu, ya. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung ininya satu file ya. Nah, gugatan, berkas gugatan yang kita ajukan itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Kalau tidak diterima ya tidak jadi sidang, gitu ya. Nah, ini ada sebabnya kenapa gugatan tidak diterima. Ya, baru diperiksa, tidak memenuhi unsur formal. Biasanya gugatan yang tidak diterima itu tidak memenuhi unsur formal. Misalnya kesalahan dalam kompetensi absolut institusi. Nanti ada ininya ya, ada ini. Misalnya tidak memenuhi unsur kompetensi absolut institusi. Artinya gini. Contoh misalnya mengajukan gugatan sengketa waris, gitu ya. Seharusnya diajukannya ke pengadilan agama, tapi ternyata diajukan ke pengadilan negeri. Nah, ini berarti kan ada kesalahan formal, bukan kewenangan pengadilan tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti tidak memenuhi unsur formal, masih dapat diajukan kembali. Jadi ini belum disidangkan, baru diperiksa. Oh, ini salah pengadilannya, bukan ke pengadilan negeri, tapi ke pengadilan agama, gitu ya. Nah, ini ya berarti diajukannya ke pengadilan agama, ya.
Atau misalnya dalam berkas gugatan tidak ada dasar hukum, gitu ya. Ini kan syarat formalnya itu, unsur formalnya itu harus ada dasar hukumnya. Ternyata tidak ada dasar hukumnya, ya dikembalikan lagi berkas gugatannya, bisa diajukan kembali setelah diperbaiki dan mencantumkan dasar hukum, gitu ya. Bagaimana kalau gugatannya diterima? Ya kalau gugatannya diterima sidang, gitu. Nanti ada prosesnya ya, mulai dari diterima sampai sidang. Ada bagannya sendiri nanti, ya ada bagan sendiri. Diterima ya berarti sidang, gitu. Kalau sidang berarti berkas gugatannya sudah memenuhi unsur formal, yang salah ketiknya. Sudah memenuhi unsur formal. Dan unsur material gugatan, kalau unsur material gugatannya itu isi gugatannya sudah ada kompetensi absolut, pengadilannya sudah betul, ya ditujukan kepada ketua pengadilan agama Kota Tangerang, ya udah betul ya. Gitu. Ini misalnya sengketa waris. Sengketa Pengadilan Agama udah betul, unsur formalnya udah betul, unsur materialnya juga sudah benar. Unsur materialnya ada positanya, identitas para pihak ya, ada petitumnya, ada tuntutannya. Tuntutannya juga sudah benar, ada tuntutan material, ada tuntutan immaterial, ya. Nah ini kalau sidang kemudian tidak memenuhi unsur material, salah ya, unsur materialnya salah, misalnya tidak ada, materialnya tidak dicantumkan, misalnya ya, materialnya tidak dicantumkan, kemudian dalil yang diajukan di persidangan itu tidak terbukti, ya tidak terbukti, alat buktinya kurang, alat buktinya tidak ada, misalnya tidak ada atau bahkan kurang, maka ini putusan hakimnya nanti kalau putusan di perdata itu ada ditolak, dikabulkan. Dikabulkan ini bisa dua, dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian. Nanti ada sendiri ininya, bagannya ada sendiri, ya. Nah, jadi putusannya itu ada dua, ditolak, dikabulkan. Kalau ditolak ya ditolak semua gitu ya, tidak diterima. Kalau dikabulkan itu ada dua, dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya. Bagaimana kalau ditolak? Ya, kalau ditolak ya banding. Gitu. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke ini ya. Mana tadi? Ini stop sharing dulu ya. Stop share. Mana tadi? Ini dulu deh, ya kompetensi absolut ya, biar nggak salah, tidak salah menuju ke pengadilannya. Nah ini jadi kita lihat dulu ini pembagian kekuasaan kehakiman. Ya nanti, nah ini ya pembagian kekuasaan, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah kekuasaan kehakiman kita di Indonesia itu ada dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masingnya ini punya kewenangan yang berbeda. Ya. Nah, ini nanti ada dalam soal UTS. Saya lupa yang mana, yang kelas pagi atau kelas malam. Tapi ini ada. Pertanyaannya itu, apa perbedaan-perbedaan kewenangan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Gitu.
Ada pertanyaan lagi, bagaimana pengawasan kode etik hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya? Ini kan beda nih, ini sejajar ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini dia apa namanya, sederajat gitu. Dia berbeda, beda kamar gitu ya, berbeda, kewenangannya berbeda gitu. Nah ya ini menarik ya, karena kadang-kadang putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung. Nah ini ya benturan apa ya, ada ketidakharmonisan ya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga lembaga pengawasnya. Gitu. Kalau Mahkamah Agung, kode etik hakim-hakim di Mahkamah Agung itu wewenangnya Komisi Yudisial. Nah, nanti bisa di browsing ya. Ada sengketa wewenang antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu ketuanya masih Prof. Mahfud ya. Ini Komisi Yudisial juga mengawasi kode etik Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu mengelak ya, mengelak bahwa bukan ranahnya Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan kode etik pada hakim-hakim MK. Gitu. Sebab Komisi Yudisial itu wewenangnya adalah mengawasi kode etik hakim-hakim di Mahkamah Agung. Gitu. Padahal di Mahkamah Konstitusi kan juga hakim. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti oleh mahasiswa yang ada soal seperti ini dituntut untuk menganalisis secara kritis gitu. Ya. Ini lembaga yang kalau gitu lembaga yang berwenang untuk mengawasi kode etik hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu siapa? Gitu ya. Nah, ini kan menjadi perdebatan ketika ada kasus salah satu hakim MK yang menerima suap. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa namanya? Aduh, lupa saya. Saya juga lupa ya. Udah lama sih kasusnya ya. Yang tertangkap oleh KPK itu menyimpan narkoba di ruang pribadi hakim MK. Jadi di MK itu ada ruang istirahat khusus bagi setiap hakim MK ya. Nah itu digeledah ketika KPK itu mencari alat bukti bahwa telah dilakukan penyuapan itu ke hakim MK, malah ketemu narkoba di lacinya gitu ya. Waduh itu jadi viral itu kasusnya. Siapa ya namanya ya? Coba saya browsing sebentar. Ini pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia itu ada hakim Mahkamah Konstitusi yang tertangkap tangan melakukan suap dan tidak hanya itu juga menyimpan narkoba. Gitu ya. Bentar, coba. Nanti biar mahasiswa bisa menganalisa ya. MK. Akil Mokhtar namanya ya, nanti keywordnya Akil Mokhtar gitu aja. Nah ini KPK menemukan narkotika di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar. Nah ini ya, wah ini gimana nih gitu ya, ini juga ketahuan melakukan suap. Wah ini luar biasa nih. Nah, jadi sejak kasus itu reputasi Mahkamah Konstitusi menjadi jatuh di mata masyarakat. Ya. Sebelumnya masyarakat Indonesia itu menaruh kepercayaan yang besar kepada Mahkamah Konstitusi. Nah,
Ya, ini kompetensi absolut institusi Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung ini ya di sini ya, seharusnya di sini. Di bawah Mahkamah Agung ini ada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan militer. Ini tingkat pertamanya. Tingkat keduanya ada pengadilan tinggi. Untuk pengadilan tingkat kedua, pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama. Kalau di PT UN ada pengadilan tinggi TUN. Pengadilan militer ada mahkamah militer tinggi. Ini kalau di di pidana ya, kan selain ya putus lagi tadi, masih di sini ya. Nah ini, loh, kok hilang? Nah ini, ya ini ya masih di sini. Nah kalau apapun institusinya, kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama, PT UN, pengadilan militer, ya banding ya. Ada banding. Kalau bentuknya gugatan. Kalau permohonan enggak. Cukup sampai di tingkat pertama saja. Oke, sekarang kita sharing yang ini gimana sih? Nah, ya. Mana tadi? Pisah-pisah jadinya. Ini bagian alurnya dulu. Kelihatan bagian alur? Yang alur perkara perdata di pengadilan. Ini ya, dari bawah pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan, kalau betul semua, ada dasar hukumnya, semua unsur formulir terpenuhi. Artinya kan gugatan diterima. Yang tadi itu ya, yang bagiannya yang tadi itu, yang pertama, gugatan diterima, gitu ya, gugatan diterima. Nah di sini nih gugatan diterima, oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama atau petun atau pengadilan militer, ya tergantung perkaranya. Kita ambil perkara wan prestasi, berarti pendaftaran gugatannya di pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang mana? Pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Ya, di mana tergugat berdomisili. Nah, nanti kalau tergugatnya tidak ketahuan domisilinya, ada aturan yang lain.